Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mudah-mudahan kita masih dalam kondisi sehat untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik hingga harapan untuk memperoleh hasil yang sebaik mungkin bisa dicapai. Ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bab yang kelima, stohiometri, hitungan kimia. Ya. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sekali lagi sehat walafiat, gitu, dengan proses pembelajaran yang baik, gitu, memperoleh hasil yang baik pula. Oke, ya. Nah, jadi sebelum masuk ke materinya, saya ingin menyampaikan bahwa jadi 4 bab sebelumnya kita bicara tentang hal-hal yang tidak banyak hitungan atau bahkan mungkin tidak pakai hitungan, ya, cuman beberapa saja, gitu. Nah, mulai bab kelima sampai dengan seterusnya, ya, jadi setelah UTS nanti itu semuanya akan banyak menggunakan hitungan kimia. Nah, jadi karena itu stohiometri ini merupakan dasar hitungan kimia yang akan ketemu lagi di bab-bab berikutnya. Nah, karena pentingnya nanti jadi mohon perhatiannya nanti dengan baik dan belajar kembali dengan baik tentang bab ini. Oke, jadi saya sudah menyampaikan materi dalam bentuk email, ya, mudah-mudahan sudah dibuka dan dilihat sebentar. Oke, ya, mudah-mudahan sehingga pemahaman pada tatap muka ini, ya, bisa berjalan dengan makin baik, ya. Oke, jadi bab kita adalah stohiometri, hitungan kimia. Ya. Oke, saya buka lagi titipan dari akhir bab yang keempat terdahulu, ya, yaitu ikatan kimia, ya. Jadi untuk masuk ke materi ini, ya, jadi perhatikan, ya, valensi atom yang ada di pendahuluan waktu ketemu dulu, ya. Jadi artinya materi pendahuluan dulu, ya. Nah, kemudian istilah mol, ya, jadi satuan mol, ya. Nah, apa itu dan bagaimana cara menghitungnya, ya. Nah, kemudian molar, ya, jadi molar. Mungkin nanti di larutan ada, tapi di sini karena menyangkut zat dalam bentuk cair, ya, nah, perlu satuan molar, ya. Jadi apa itu molar dan bagaimana cara menghitungnya, kemudian apa itu indeks dan koefisien, ya. Kemudian menceimbangkan reaksi kimia, jadi artinya menyempurnakan koefisien, ya. Kemudian cara perhitungan kimia, jadi artinya boleh dikatakan intinya dari mana ini. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan, ya, pereaksi pembatas. Jadi artinya bahwa nanti ada zat yang habis bereaksi, ada yang enggak. Nah, itu pada aplikasi selanjutnya pada bidang kimia, terutama farmasi, ya, pasti ini yang akan menjadi fokusnya itu, ya. Oke, ya, jadi saya masuk ke materi itu, mudah-mudahan ini semuanya rasanya sudah pernah saudara terima waktu di SMA, ya. Jadi kita tinggal membuka kembali lembaran pengingatan, ya, untuk kita implementasi. Nah, saya perlu sampaikan bahwa pada bab ini saya tidak menyinggung lagi misalnya hukum-hukum dasar ilmu kimia, ya. Jadi hukum Dalton, hukum Lewis dan sebagainya, gitu, ya. Tapi langsung hukum-hukum itu dengan rumus-rumusnya masuk ke aplikasi, ya, aplikasi dalam perhitungan di sini. Jadi tidak lagi singgung tapi langsung menggunakan, ya, masuk ke materi. Bismillah, ya. Nah, tadi karena konsep mol, ya, jadi perlu pada hitungan kimia yang diawali konsep mol. Oke, apa itu mol?
mengapa harus mol dalam aspek hitungan kimia ya. Jadi baik di sini maupun berikutnya itu ini pasti muncul ya. Nah, dalam suatu reaksi kimia banyaknya zat tentunya pasti kita terlibat dalam banyaknya zat gitu. Tidak sembarangan untuk menimbang, melarutkan, mengambil cairan dan sebagainya. Jadi banyaknya zat yang terlibat. Yang terlibat itu reaktan yang bereaksi, zat-zat yang bereaksi dan produk hasil dihitung dalam satuan mol ya sebagai satuan pokok. Nah, apa harus mol gitu ya? Artinya hanya mol? Enggak. Ya, jadi kalau berat itu bisa gram, misalnya padatan ini gram. Larutan bisa volume ya mililiter atau liter. Ini saya terlarut ini aku. Nah, tapi untuk menghitung ke gram, ke liter dan sebagainya itu harus dimulai dari mol dulu. Ya, karena pentingnya itulah. Nah, oke, pengertian dasar dari banyaknya zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, perhatikan reaksi ini ya. Jadi NaOH padat ya, berupa padatan warnanya putih, asam sulfat yang cair, jadi larutan liquid cair ya, gitu ya. Ini padat, ini cair, melarutkan ini menjadi zat baru natrium sulfat yang terlarut aqua dan H2O yang cair. Nah, jadi ini temperatur kurang dari 100 derajat Celcius sehingga bentuknya ini cair. Ya. Nah, apa arti dari reaksi ini? Ya, yang penting tuh arti reaksi ini selain zat-zatnya itu banyaknya itu dari koefisien. Nah, jadi bilangan-bilangan di depan zat-zatnya dalam suatu reaksi kimia itu koefisien. Kalau di belakang ini kan 2, 1, 4 itu namanya apa? Indeks. Indeks ya. Nah, jadi yang penting itu koefisien. Indeks penting, penting gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi 2, 1, 1, 2. Nah, apa arti koefisien dalam suatu reaksi kimia itu? Ya, menyangkut banyaknya. Artinya berarti 2 mol NaOH ya, jadi dari karbon 2 bereaksi dengan 1 mol H2SO4, bilangan 1 tidak pernah dituliskan termasuk di indeks ya, menghasilkan 1 mol natrium sulfat yang larut ya, dan 2 mol H2O yang cair. Nah, jadi pentingnya mol itu banyaknya mulai dari mol itu dilihat dari koefisien ini. Nah, setelah itu misalnya kalau ditanya ini menghasilkan 1 mol. Berapa gram? Ya, ini 2 mol. Berapa liter? Oh, ini cairan. Ya, iya. Nah, ya, jadi awalnya dari mol. Kemudian ke satuan-satuan lain yang dikehendaki. Oke, jadi perhatikan sekali lagi bahwa koefisien ya itu di bilangan-bilangan di depan zat NaOH, asam sulfat, natrium sulfat, air, nah itu. Nah, menunjukkan banyaknya zat yang terlibat di dalam proses reaksi ini. Jadi 2 mol NaOH, 1 mol asam sulfat menghasilkan 1 mol natrium sulfat dan 2 mol H2O. Oke ya. Jadi mudah-mudahan sudah difahami ini, jangan mengulang ya, tapi mendalami. Oke. Nah, jadi semacam konsep mol ya. Apa itu mol tadi ya? Jadi mol kaitannya dengan gram pasti karena kita menimbang zat dengan gram kalau padat. Jadi kemudian mengambil zat dalam mililiter kalau cair, nah gitu ya. Ya. 1 mol, perhatikan satu ya, 1 mol adalah banyaknya zat yang mengandung sekian buah partikel ya. Jadi sekian itu 6,023 kali 10 pangkat 23. Ini yang disebut bilangan Avogadro, disingkat L ya. Jadi dari penghargaan Avogadro Louis gitu ya, L ya. Nah, ini jadi mudah-mudahan ini tanpa konsekuensi ya harus hafal 6,02 kali 10 pangkat 23 gampang bilangannya gitu ya. Nah,
buah partikel. Partikel itu bisa bentuk atom tunggal, molekul gabungan dari atom-atom, ion kalau bermuatan, ya bermuatan baik tunggal atom bermuatan, ya artinya tunggal bermuatan, gugus bermuatan, gitu ya, itu ion, ya. Jadi partikel itu. Jadi ukuran banyaknya, ya, bukan gramnya, belum berat. 1 mol itu mengandung sekian buah partikel. Nah, jadi artinya kalau kita bicara dalam kimia, satu krat berapa? 24. Satu losen berapa? 12. Ya, Surabaya. Satu sejina berapa? 10. Nah, jadi ukuran banyaknya, bukan beratnya. Belum, artinya belum beratnya. Beratnya nanti. Ya, beratnya nanti. Jadi 1 mol sekian buah partikel. Kalau tidak 5 berarti 5 kali ini. N kali ini. Gitu ya. Nah, bilangan yang besarnya itu 6,02 itu disebut Avogadro untuk memudahkan. Jadi memudahkan perhitungan nanti disingkat L, tapi jangan lupa bahwa L itu adalah nilainya sekian. Oke. Nah, setiap partikel zat itu mempunyai massa, apakah itu atom, apakah itu molekul, pasti punya massa. Artinya berarti bisa ditimbang, bisa, harus bisa, namanya massa, gitu ya. Nah, satuan massa terkecil adalah SMA, satuan massa atom. Jadi S-nya 2, kalau massa S-nya 1 kan waktu. Ini massa bobot. Nah, jadi kalau bahasa Inggris aslinya itu AMU, AMU, gitu ya, Atomic Mass Unit. Nah, jadi Indonesianya itu SMA, satuan massa atom, satuan massa terkecil, karena menurut Dalton, ya gitu ya. Nah, jadi atom merupakan bagian terkecil, ya kita terima sebenarnya. Jadi satuan massa atom, gitu. Ya, ya. Walaupun nanti bisa di dalam atom itu ada elektron, ada proton. Nah, kemarin udah ada. Nah, sekarang hubungan antara SMA dengan gram, inilah yang kita timbang. Timbang bentuk ini, artinya satuannya ini yang ditimbang. Ya sementara ya, timbang. Nah, 1 SMA itu 1 per Avogadro. Ya, 1 per Avogadro ini. Nah, jadi nilainya sekian, berarti 1 per 6,10 × 10⁻23. Ya, nilainya 1,6 kali 10 min 24. Kok bisa? Ya, jadi mudah-mudahan ingat. Jadi karena ini bilangan lebih besar 1, 6,0 sekian, ini jadikan 10. 10 per 6,000 berarti ini pangkat 24 ini. Ya, ya, jadi ini 10 berarti ini pangkat 24. Ya. Nah, jadi dilipatkan sama-sama. Nah, sama-sama ini 10 kali, ini 10 kali. Supaya 10 itu bisa dibagi 6 gitu, jadi 1,6. Jadi 10 dibagi 6, 1,66. Kali 10 pangkat 20, ini 24, berarti kan ini min 24. Ya, mudah-mudahan ini itu berasal dari 10 dibagi 6, sekian. Nah, karena ini dikalikan 10, ini juga dikalikan 10, berarti kesininya menjadi min 24. Ya, mudah-mudahan. Ya. Jadi pahami ini, mudah-mudahan tidak sulit untuk menghafalnya, walaupun tidak banyak kita gunakan ini nantinya gitu. Ya, dimana. Nah, jadi contoh. Nah, pelajaran waktu di struktur atom, ya, teori atom, ingat notasi atom, ya. Notasi atom itu seperti ini, notasi atom C612, ya udah. Jadi kalau 6 jadi Na 1123. Notasi itu lambang, nomor atom, nomor massa. Ya. Nah, massa 1 sebuah atom H 1,08 SMA itu sudah dihitung. Kita terima ini, kita gunakan. Nah, kalau dijadikan gram, nah itu berarti ya gitu, ya, dibagi Avogadro 1,67, 10 × 24. Ya. Ini contoh. Jadi
Ini bisa dihitung secara matematis, tapi coba ikuti aja di sini. Massa sebuah atom C, nah ya yang ini notasinya 1,1. Jadi massanya 1, ini massa nomor massa itu. Kalau C 612. Nah, berarti massanya 12 yang di atas. Nah, 12, sekian SMA jadi gitu. Nah, jadi dibagi Avogadro sekian gram gitu ya. Jadi ini itu karena dibagi Avogadro. Yang dibagi untuk jadi gram ya, jadi gram. Nah, kalau ini satu, nah, kalau 1 mol, nah 1 mol itu berapa buah atom? Nah, 6 buah atom. Ini Avogadro atom. Nah, ya. Jadi 1 mol itu 6,023 atom. Nah, kalau satu atomnya sekian, berarti 1 molnya ya, sekian kali banyaknya partikel. Nah, itu nilainya hampir ya sama dengan 1 gram. Nah, ini kaitannya ARH 1. Nah, H itu 11 ya. Jadi H 11. Nah, nomor di atas, nomor di atas. Nah, berarti 1 mol itu setara dengan AR-nya. Nah, contoh yang kedua, C. Kalau sebuah C itu sekian gram, berarti 1 molnya berarti Avogadro ya, banyaknya partikel kali sekian gram. Hasilnya 12. Nah, ARC 12 ya, ARC 12 ini ARC 612. Ya, dilihat kembali saya C 612 berarti beratnya 1 mol itu sama dengan AR-nya. Dari dua contoh ini kesimpulannya, massa 1 mol suatu atom itu sama dengan AR-nya. AR itu nomor di atas ya. Jadi kalau CT 612 berarti AR-nya 12. H11 Na 1123 berarti 23. Jadi nomor atas ya, nomor atas. Ya, kalau di struktur atom berarti jumlah partikel apa? Proton dan neutron. Massa 1 molekul itu gabungan dari atom ya. Nah, berarti MR-nya. Mudah-mudahan sudah ingat ya bagaimana menghitung MR dari gabungan atom-atom yang tahu AR-nya ya. Ya, jadi MR itu jumlah total AR, jumlah total itu karena melibatkan indeks ya, melibatkan banyaknya atom masing-masing dalam satu molekul itu. Contohnya gitu ya. Ya. Ini contohnya gitu ya. Jadi hukum atau rumusan yang bisa kita pakai digunakan ya diperoleh adalah massa 1 mol atom P apapun ya, nah itu 1 kali AR-nya. Nah kalau tidak 1 mol N mol berarti N kali AR ya. Contohnya Na AR-nya 23, Ra itu 1123, AR-nya 23 ya, jadi bilangannya ada di atas. Oke. Nah, 2 mol. Ya, kalau 1 mol 23, kalau 2 mol berarti 2 kali 23, 46 gram. Oke. Ya. Nah, pada atom, jadi dari rumus ini, gram adalah mol kali AR. Gram adalah mol kali AR. Oke. Berarti mol gram per AR. Dari sini, dari jenanya berarti mol gram per AR. Pada molekul MR, nah tadi kan MR ya, nah, itu jumlah total AR. Nah jumlah total itu melibatkan indeks-indeksnya. Ya, jadi contohnya air masing-masing H1 dan O16, maka MR2O adalah 2 kali 1, 2-nya itu banyaknya atom H, 1 kali itu ARH, ya ditambah 1 kali AR-nya O, 1 itu karena banyaknya O, AR 16 itu karena AR-nya O. Nah, jadi totalnya 18. Tuh. Jadi jumlah total AR melibatkan apa ini? Indeksnya banyaknya atom ya, banyaknya atom dalam molekul itu, masing-masing atom dalam molekul. Ya. Mudah-mudahan ini tidak sulit untuk difahami karena mengulang ya. Ini, tapi yang jelas tidak boleh lupa, tidak bisa. Nah, ini pada atom. Nah, jadi pada molekul, nah, tinggal merubah AR ini menjadi
mR-nya. Oke. Nah, dalam molekul ya, mol adalah gram per mR. Kalau atom gram per AR. Nah, berarti gramnya ini adalah mol kali AR. Ya, jadi ini matematikanya, gram adalah mol kali AR. Ya. Contohnya 5 mol H2O. MR-nya 18. 18 itu dari mana? Tadi udah hitung 2 kali 1 ditambah 1 kali 16, 18. Nah, ini MR-nya. Berarti 5 kali 18, 90 gram. Jadi kalau tadi koefisien di depan molekul di depan zat dalam reaksi kimia, kalau ini dalam satu molekulnya ya itu bilangan-bilangan di belakangnya itu indeks. Bilangan 1 tidak pernah dituliskan. Jadi indeks adalah bilangan-bilangan di belakang atom masing-masing ini. H2O1 yang menyatakan banyaknya ya atom tersebut dalam satu molekul. Jadi satu molekul H2O terdiri satu molekul H2O air ya terdiri dari 2 atom H dan 1 atom O. MR-nya 2 kali 1 ditambah 1 kali 16 18. Oke. Ya, ya. Nah, jadi rumusan ini banyak terlibat ya, banyak ketemu nanti dalam perhitungan ya. Jadi mol untuk atom, mol untuk molekul, atom itu tunggal zat, kalau ini gabungan dari atom. Ya. Tinggal mengganti kalau mol itu kalau molekul ya. Jadi AR diganti MR, kalau atom MR diganti AR. Oke. Ya. Nah, sekarang jumlah partikel tadi ya. Nah, jadi kalau balik ke sini, nah dalam satu molekul H2O terdiri dari 2 atom mengandung, 2 atom H, 1 atom O. Ya, itu dalam satu molekul. Nah, sekarang kalau tidak dalam satu molekul, ya, okay. Jumlah partikel. Partikel itu bisa atom, bisa molekul, bisa ion. Nah, kemarin ada pertanyaan yang dulu, ion apa? Ion itu apa? Ion itu adalah atom atau gugus atau molekul ya, molekul gugus yang bermuatan. Bisa bermuatan positif, bermuatan negatif ya. Jadi kalau muatan positif kation, muatan negatif anion itu. Ya, jadi atom molekul tidak bermuatan, ion bermuatan. Oke. Satu mol mengandung L buah partikel Avogadro. Kalau N mol berarti N kali Avogadro. Berarti jumlah partikel itu adalah molnya kali Avogadro. Ya, jumlah partikel. Ya, partikel bisa atom, bisa molekul, bisa ion. Untuk atom berarti jumlah atom itu jumlah atom ya. Jumlah atom dalam ya entah dimanapun jumlah atom, molnya kali Avogadro. Mol itu gram per AR-nya. Nah, jadi jumlah atomnya gram per AR Avogadro ini mol. Ya. Kalau bentuk molekul gabungan dari beberapa atom, per AR diganti MR. Ya, molnya itu gram per MR. Berarti jumlah molekul ya, jadi mol kali Avogadro. Oke. Ya. Ya. Jadi kalau sudah dalam bentuk mol kali Avogadro langsung, tapi kalau belum mol gram, nah ini dibagi airnya. Karena gram harus dirubah ke mol. Ini pentingnya mol muncul terus di sini. Nah, dari tadi itu kemudian muncul terus mol itu. Ya, pentingnya satuan mol. Oke. Nah, jumlah atom dalam molekul. Nah, jadi kalau balik di sini saya tadi itu. Nah, dalam satu molekul, dalam satu molekul bukan satu mol ya. Dalam satu molekul mengandung 2 atom H, 1 atom O. Nah, itu jumlah partikel. Berarti satu molekul air itu terdiri dari 3 buah atom. 2 buah atom H dan sebuah atom O. Oke. Nah, sekarang kalau molekul itu bukan H2O tapi rumus umum ini. Jadi, kalau H2O itu H ini 2, O ini 1. Lalu air. Nah, sekarang bukan air ya, atau yang lain ya. Rumus umum. Jadi ini zatnya, atom-atomnya. Kp itu ya, apa tadi? Indeks. Ya, indeks merupakan
A sebanyak Q dan atom B sebanyak P. Nah, dalam N mol, N mol sudah mol. Ini N sudah mol, bukan 1. Berarti NL buah, karena bentuknya molekul, berarti molekul lebih dulu. Molekul. Jadi NL, ya, N Avogadro, buah molekul. Rumusnya ini. Nah, dalam satu molekul terdiri dari atom-atom A dan B. Ya, satu molekulnya Q buah A, P buah Q. Nah, jadi begini. Banyaknya atom A, ya, dalam N molekul ini. Nah, berarti N kali Q. Q itu banyaknya atom, ya, L Avogadro. Untuk B, N kali P. N itu molnya. P itu banyaknya atom, ya. Dari B, L itu Avogadro. Nah, berarti berapa totalnya? Totalnya, ya, jumlah atom A dan B, total A dan B, berarti ini ditambah ini. NQL, NPL. Nah, NQL, NPL. N dan L sama keluar. Jadi N kali L kali P tambah Q. Ini ya. Jadi ini sebetulnya bagaimana memudahkan untuk perhitungan gitu ya. Jadi dijumlahkan ini kemudian kali N dan L. Oke, jadi tidak langsung, tidak satu-satu mengalihkan dengan Avogadro, tapi karena ada bilangan yang sama, NL ini juga NL keluar, ya, NL-nya keluar, tinggal P tambah Q. Nah, jadi P tambah Q berapa? Nah, jadi kalau H2O berarti P tambah Q 3 kali molnya berapa? L-nya Avogadro. Ya. Nah, contoh, berapa banyaknya atom H dalam 54 gram molekul? Jangan lupa molekul. Berarti gram itu kudu dadi mol. Nah, MR-nya 18, 3 mol. Atom O berarti 3 kali 2 kali Avogadro. Ya. Nah, jadi 2 kali molnya 3 Avogadro. Oke. Oke. Nah, jadi kalau ini pertanyaan, kalau bagaimana O? Nah, kalau O berarti molnya 3 kali 1 kali Avogadro. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi kemudian kita ke bagian lanjutnya, kadar unsur dalam molekul. Ya, jadi kalau ini ya, kalau tadi saya misalnya kembali ke sini H2O, ya. Nah, ini berat, bisa berat, masing-masing berat, ya. Jadi berat bisa. Oke, jadi kalau berat itu ini 2 kali airnya, ini 1 kali airnya, beratnya itu ya. Ya, gitu ya. Nah, sekarang berat itu dirubah menjadi prosen. Berapa prosen atom H di dalam 1 molekul air misalnya gitu ya. Jadi oke. Nah, jadi hitungannya begini, prosen. Jadi kadar. Nah, kadar prosen dalam bentuk prosen bisa dalam bentuk massa. Kalau dalam bentuk massa berat, massa itu berat ya. Nah, jadi molekulnya PX QOO, PX QY. Ya, atom P sebanyak X, atom Q sebanyak Y. Jadi X dan Y itu apa? Indeks. Ya, indeks. Nah, jadi massa P. Jadi ini massa molekul ini diketahui W gram, ya. Jadi massanya tahu W gram. Nah, berapa massa P dan Q, ya, dalam W gram PQ ini? Nah, jadi massa P adalah banyaknya atomnya, indeksnya, kali AR-nya, dibagi MR. Ini, MR itu MR molekul. Kali berat molekulnya. Bukan berat molekul MR ya, tapi berat molekul itu. Nah, jadi berat molekul itu W. Oke. Jadi banyaknya atom kali AR-nya dibagi MR kali beratnya. Untuk Q juga banyaknya Y kali ARQ per MR, MR-nya berarti P, molekulnya ini kali W gram. Itu kalau dalam satuan massa gram. Ya, jadi kalau ini miligram ya itu miligram gitu ya. Jadi oke.
Nah, tapi kalau dalam persen, nah ini, persen tidak lagi menyangkut gram, ya. Nah, jadi banyaknya atom kali AR per MR kali 100%, 100 ini 100%. Nah, sehingga satuannya itu sama dengan persen. Ki, ya. Nah, Y, ARG, MR 100%. Ya, kalau cuman terdiri dari 2 atom, kalau ini ketemu berarti ini sisanya dari 100. Oke, ya. Nah, contoh ya. Berapa gram dan persen, berarti pertanyaan dua-dua keadaan ini ya. Jadi massa dan persen. Gram dan persen karbon di dalam batu kapur, kalsium karbonat. Ya, di dalam karbon. Karbon C. C ya. Nah, ini ada Ca, ada C, ada O-nya ya, ini 3. Oke. Nah, kalau AR-nya masing-masing tahu. Karena satuan gram kudu dadi mol dulu. Nah, kudu dadi mol gitu ya. Jadi ya. Oh, sorry. Ya, jadi MR itu ya, 100. Ya, 100 ini bukan 100% ya, tapi ya, jumlah itu. Jumlah. Jadi 40 ditambah 12 ditambah 3 kali 16. Totalnya 100. Dihitung coba. Jadi massa C berarti banyaknya atomnya 1. AR-nya 12 kali 100. Ya. Jadi per 100 itu MR kali massanya 80 gram sama dengan sekian gram. Ya. Prosennya tidak lagi melibatkan ini sebetulnya, tidak lagi melibatkan ini ya, cukup ini. Jadi 1 per 12 kali 100%, 12%. Ya, coba dihitung masing-masing ya. Coba dari sini coba dihitung CA-nya berapa, U-nya berapa. Kalau persen totalnya harus 100. Ya, jadi kalau persen ya. Nah, kalau gram totalnya harus 80 gram. Oke, coba. Nah, rumus senyawa. Nah, jadi senyawa itu pasti ada rumusnya. Ada namanya itu ada rumusnya gitu ya. Jadi misalnya obat turun panas ya, paracetamol. Nah, paracetamol nama generiknya, ada rumusnya pasti. Vitamin C ada rumusnya. Nah, rumusnya. Nah, rumus senyawa itu dalam penelitian ada dua keadaan ya, dua keadaan atau dua hal gitu ya. Yang pertama rumus empiris. Rumus empiris ya, karena empiris itu percobaan gitu ya. Jadi rumus empiris ya, RE, yaitu rumus perbandingan terkecil tapi tidak boleh pecahan ya dari indeks-indeksnya. Oke. Nah, contohnya glukosa itu rumus sebenarnya itu ini 6 H12O6. Nah, 6, 12, 6 indeks-indeksnya itu dibagi bilangan tertentu yang ini kalau mungkin satu menjadi satu. Jadi ternyata ya, jadi kalau berarti dibagi 6, ini jadi satu, ini jadi dua, ini jadi satu. Nah, ini rumus empirisnya, ini rumus sebenarnya. Ya. Nah, rumus molekul yang kedua, rumus molekul adalah rumus sebenarnya. Nah, contohnya ini. Jadi kalau rumus empirisnya ini berarti 6 kalinya jadi rumus molekulnya yang sebenarnya ini. Contoh gas etan. Nah, ya, gas etan itu rumus molekulnya C2H6. Rumus empirisnya berarti dibagi bilangan tertentu yang tidak menyebabkan pecahan 2 dibagi 2. Ya, jadi ini 1, ini jadi 3. Oke. Ya, jadi rumus. Nah, sekarang ya, persoalannya adalah bagaimana merubah rumus empiris menjadi rumus molekul. Nah, itu dibagi itu. Tapi bagaimana kalau rumus molekul ditanyakan dengan diketahui rumus empirisnya? Nah, ya, tuh jadi keadaan. Nah, jadi perubahan dari rumus empiris menjadi rumus molekul harus ada MR-nya. Jadi MR. Ini rumus empiris menjadi rumus molekul harus ada MR-nya. Nah, contohnya gini. Rumus empirisnya AXBY.
Jadi kalau HSBY itu kalau di sini 2 gini, 2 molekul ya. Nah, maka penulisan rumus molekulnya adalah rumus empiris N kali. Jadi kalau ini kan, ini rumus empiris 6 kali. 6 kali menjadi ini. Nah, N kali. Ya, kalau contoh di sini itu N-nya itu 6. Nah, rumus molekul adalah rumus empiris N kali. Ya, nah ini jadi rumus empirisnya. Ya. Jadi menghitung N ini dulu. Menghitung N, ya. Nah, supaya ketemu N nanti dijadikan rumus empiris jadi rumus molekul. Ini contoh berikut, ya. Nah, senyawa karbon, senyawa organik ya karbon, rumus empirisnya C2H4O. MR-nya, nah MR-nya itu totalnya 88. MR-nya dari rumus molekul, MR itu dari rumus molekul, rumus sebenarnya, ya. Nah, ditanya rumus molekulnya, rumus sebenarnya. Oke, jadi kaitan antara rumus empiris ke rumus molekul dijembatani oleh MR. Di mana letaknya MR ini? Ya, gitu ya. Jadi cari N-nya dulu. Nih, rumus empirisnya ini dimisalkan N kali. Jadi rumus molekul adalah rumus empiris N kali. Nah, jadi ini N kali. N-nya itu dihitung. Ya, N-nya dihitung. Nah, N itu, nah itu jadi MR, nah, MR itu adalah jumlah total AR. Nah, jumlah total AR itu berarti indeks dan N. Nah, ya, indeks dan N. Nah, jadi rumusnya N, ya, MR, ya, dari rumus molekul. Nah, dari rumus molekul MR-nya ini 88 dibagi jumlah total AR. Nah, jumlah total itu AR ini. Jadi kalau di sini 2 kali ARC, 4 kali ARH, 1 kali ARO. Nah, ini. Jadi MR, nah ini nih, MR 88, jumlah totalnya adalah 2 kali ARC, ini untuk C. Jadi ditambah 4 kali itu banyaknya atom H kali ARH, ditambah 1 kali ARO 16, totalnya 2, berarti N-nya 2. N-nya 2, rumus empiris 2 kali, berarti C4H8O2. Ya. Jadi mencari N, ya, dengan jalan MR dibagi jumlah total AR dari rumus empiris. Oke, jumlah total itu melibatkan apa ini, banyaknya atom masing-masing atau yang namanya indeks. Ya. Nah, dalam reaksi kimia nanti melibatkan salah satunya, tidak harus padatan semuanya, tidak harus larutan, ya, tapi juga mungkin terjadi gas, contohnya gitu ya. Nah, jadi untuk memudahkan perhitungan dalam pembicaraan ini, gas yang dihasilkan itu dianggap sebagai gas ideal. Apa itu gas ideal? Gas ideal adalah suatu gas atau gas yang jarak antar molekulnya berjauhan, jaraknya nomor tukang, sehingga gaya tarik antar molekulnya sangat kecil. Nah, jika dimampatkan, maka volumenya sangat kecil, dapat diabaikan terhadap volume ruang. Nah, jadi kalau ini ruang, ya, gasnya itu ada di mana-mana. Nah, tapi kalau ada alat menunjukkan gasnya itu tertarik ke sini, ya, sekian dibandingkan dengan volume ini, ya, ini, ya, jadi sekian itu menjadi seolah tidak berarti, tidak bermakna, boleh diabaikan. Nah, untuk memudahkan perhitungan, senyawa gas dianggap, semua gas yang dalam reaksi kimia nanti kita jumpai dianggap sebagai gas ideal. Nah, memenuhi ketentuan ini, ya. Nah, jadi KB ketentuan yang berlaku. Nah, ini ketentuannya, ini rumusannya ini. Nah, jadi dirumuskan, ketentuan ini dirumuskan oleh Gay-Lussac, ini bukan Gay-Lussac, PV-NRT. Rumusnya sederhana, tapi yang lebih penting itu bukan rumusnya, tapi makna dari PV-NRT, ya, termasuk satuannya. Ya, satuannya. Kemudian nanti penggunaannya dari rumus ini. P tekanan dalam atmosfer, V volume dalam liter, ya.
N mol. Mol itu gram per mr karena ini pasti bentuknya molekul, gugus atom. Kemudian R tetapan 0,082 liter atmosfer ya, liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, T-nya Kelvin. Kelvin, jangan lupa bukan Celcius. Kelvin itu Celcius ditambah 273. Ya, jadi perhatikan. Jadi kalau 25 derajat Celcius berarti 25 ditambah 273. Ya. Nah, catatan, pada kondisi standar itu STP ya, Standard of Temperature and Pressure, yaitu 0 derajat Celcius, jadi bukan 25 ya, kalau 25 itu standar yang lain. Jadi 0 derajat Celcius 1 atmosfer, ya, masukkan ke sini 1 mol, ya volumenya 22,4 liter. Kalau mau membuktikan, ya, masukkan ini 0 derajat Celcius itu ke T berarti 273. Ya, 1 atmosfer P-nya 1. Ya. Nah, kemudian 1 mol N-nya 1. Masukkan R-nya 0,82. Nanti ketemu volume. Volume itu sekian. Ya, jadi ini sederhana, harus hafal. Harus hafal. Semua gas dianggap ideal memenuhi rumus ini ya. Jadi kalau mau mengajukan, nah kalau lupa, nah jadi ini harus 273, ini 0,082, ini harus 1 mol, ini 1, maka V-nya ketemu. Nah berarti 1 ente hilang, jadi 0,082 kali 273 hasilnya ini. Ya, tuh, oke. Jadi ini hafalkan. Ya, sebab penyederhanaan hitungan nanti melibatkan sekian mol gas yang berapa liter. Oke. Contoh. Senyawa berupa gas pada STP volumenya 1,12 liter. Berarti kalau masuk sini, satu sini, ya. Nah, jadi volumenya tahu. Oke. Oke. STP ini jadi volumenya tahu berapa mol. Nah, jadi oke. Jadi volume dibagi ini menjadi mol. Nah, jadi volume yang tahu dibagi 224 sekian mol. Sekian mol. Oke. Nah, karena ada gramnya ditanya mr. Nah, mol itu adalah gram kali mr, gitu ya. Nah, jadi ditanya dalam bentuk mr. Mr adalah gram per mol. Ya. Jadi molnya tahu, gramnya tahu. Berarti 2 dibagi 0,0540. Ya. Mudah-mudahan ini bisa walaupun tanpa kalkulator. Jadi misalnya dari hitungan konvensional. Ini 5/100 supaya jadi tidak pecahan, berarti ini jadikan 5, ini kalikan 100, berarti 200 per 40 per 5. 200 per 5. 20 per 5, 4, nah, tinggal 10, 40. Oke, ya mudah-mudahan tidak lupa. Bukan tidak bisa, tidak lupa. Ya. Nah, ya, core-nya ada di sini, pentingnya ada di sini, persamaan reaksi kimia. Suatu reaksi kimia dituliskan seperti ini. Reaktan, hasil, jadi proses reaksi, jadi yang di kiri itu yang bereaksi, yang di kanan itu hasil. Bilangan-bilangan di depan zat-zat. Bisa molekul, bisa atom, ya. Jadi A, B, C, D itu zatnya, P, Q, R, S itu indeks-indeksnya. Di depan itu koefisien, ya. Jadi A koefisiennya P, Q koefisien P. Jadi koefisien itu apa? Sebetulnya juga menunjukkan banyaknya. Jadi banyaknya molekul itu yang bereaksi. Oke. Jadi kalau indeks banyaknya di dalam satu molekul. Koefisien menyatakan mol dari masing-masing zat. Jadi di P mol bereaksi dengan Q mol B menghasilkan R mol C dan S mol D. Oke. Menghasilkan banyaknya mol. Ya, jadi koefisien ini P mol A, Q mol B, R menghasilkan R mol C dan S mol D. Oke. Nah, apa
artinya atau konsekuensinya dari penulisan ini, ya gini. Perbandingan koefisien, perbandingan itu berarti perbandingan bukan bukan mutlak, ya bukan mutlak. Kalau mutlak itu ya banyaknya ini, gitu. Tapi perbandingan ini, jadi banyaknya ini bisa dihitung dari perbandingan, asalkan salah satunya tahu, berarti ini bisa dihitung, ya. Jadi A tahu berarti B, C, D bisa hitung. R tahu berarti D, B, A bisa dihitung. Nah, lewat perbandingan koefisien. Oke. Perbandingan koefisien itu artinya apa? Adalah perbandingan dari, ya, molnya. Jadi mol A, B, C, D itu adalah P dibanding Q dibanding R dibanding S. Molnya. Juga merupakan perbandingan banyaknya partikel, ya. Apakah ini atom atau molekul. Nah, jadi kalau ini berarti P Avogadro, Q Avogadro, R Avogadro, L Avogadro. Avogadro sama dicoret menjadi molnya lagi, ya. Nah, juga merupakan perbandingan volume. Volume itu liter atau mililiter dengan catatan. Nah, jadi syarat ketentuan berlakunya adalah kalau zatnya berupa gas. Nah, jadi volume itu dengan catatan hanya berlaku kalau berupa gas. Kalau bukan gas, tidak boleh volume. Tidak boleh liter, mililiter. Tidak boleh. Yang boleh itu mol dan banyaknya partikel. Ya, nah, jadi perhatikan nih. Jadi bagaimana penggunaannya. Mudah-mudahan mengingatkan ya. Jadi sudah pernah dapat mengendap. Jadi kita cairkan. Kalau sudah mengendap kita cairkan kembali. Ya. Nah, reaksi ya C5H12 ini jadi pentana ini jadi hidrokarbon. C5H12 liquid cair dengan O2 seolah dibakar. Pentana dibakar dengan O2 yang berupa gas, ya, jadi berupa gas ya, di alam berupa gas O2 menghasilkan ya. Nah, jadi koefisien 5 CO2 gas dan H2O liquid cair. Ya, nah, artinya dari keadaan ini adalah maka 1 mol ini koefisien 1 yang cair. Nah, jadi cair bereaksi dengan 8 mol ya, O2 menghasilkan 5 mol CO2 dan 6 mol air. Oke. Jadi ini standar gitu. Nah, bisa dibentuk satuan lain bisa, boleh. Nah, jadi perbandingan molnya 5 1 5 6 5 8 5 6. Oke, perbandingan molnya merupakan perbandingan koefisien. Banyaknya molekul ya 1 8 5 6. Lah kok bisa ya 1 kali L, 8 kali L, 5 kali L, 6 kali L, L-nya dicoret ya, jadi tinggal tuh. Volume hanya yang gas. Tidak boleh yang cair, tidak boleh. Ya hanya yang gas. Nah, berarti hanya O2 dibanding CO2 yaitu 8 banding 5. Ya, jadi tidak boleh C2H5 dibanding O2 1 banding 8 liter, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ini satuannya liter mililiter, oke ya. Tuh. Nah, kalau perbandingan massa, jadi oke. 1856 itu bukan perbandingan massa. Massa itu berat, bobot, gram, ya. Nah, bukan, tidak boleh. Artinya salah, tidak sama dengan perbandingan koefisiennya. Kenapa? Nah, jadi karena kalau ini 1 kali MR-nya ini, 8 kali MR-nya ini, 5 kali MR-nya ini, 6 kali MR-nya ini. Nah, jadi MR-nya beda-beda sehingga tidak sama dengan 1 dibanding 8 dibanding 5 dibanding 6. Tidak. Kalau mau buktikan hitung itu caranya 1 kali MR, 8 kali MR, 5 kali MR, 6 kali MR. Ya, okay. Ya, jadi tidak sama atau bukan perbandingan koefisiennya. Ya.
massa itu gram. Jadi perbandingan koefisien bukan perbandingan massa, tapi perbandingan mol, perbandingan banyaknya molekul, perbandingan volume bagi yang gas. Oke. Nah, ini diketahui gram massa. Serbuk besi ya yang murni lah gitu ya, dimasukkan ke dalam HCl. HCl itu cairan ya, asam klorida cairan. Jadi kalau di orang tukang patri itu ini air keras ya, air keras itu karena potensinya yang kuat itu. Jadi bukan asam sulfat tapi HCl 4 molar, sehingga terjadi reaksi seperti ini. Serbuk besi Fe padat, HCl-nya cair menjadi FeCl2 yang larut, ferroklorida larut, dan H2 gas menguap. H2 gas itu yang bentuk gas menguap ya. Nah, AR-nya tahu masing-masing. Hitunglah massa FeCl2 dan H2 yang terjadi. Oke. Jadi kalau ini karena tidak gas pasti mol. Ini gas bisa mol, bisa tidak mol, liter. Oke. Oke. Nah, jadi gasnya STP dalam volume. Oke, ya. Nah, jadi karena ini cairan, nah satuannya molar, molar itu konsentrasinya, gitu ya. Nah, ini catatan dulu. Nanti molar ini ketemu di konsentrasi waktu larutan, ya, bab larutan, gitu ya. Nah, tapi molar adalah mol per liter. Ya, jadi liter berarti, ya, jadi kalau liter berarti mol dibagi molar, oke ya. Jadi hubungan ini. Nah, jadi ini ada molar tahu, ya. Kemudian nanti jadi molar tahu, nanti molnya ketemu. Nah, berarti volumenya bisa dicari. Oke, jawab. Nah, ini bentuk gram massa. Dalam reaksi kimia harus dijadikan mol B dulu, dibagi MR-nya, AR-nya, FeAR, jadi 0,2 mol. Oke, ini itu. Nah, berarti FeCl2 koefisiennya 1, ini juga 1, berarti sama 1 mol 1 mol. Berarti kalau ini 0,2 mol, berarti ini juga 0,2 mol. Nanti ada rumusannya ya, ada rumusan. Yang dicari 1 dibagi 1 kali molnya ini. Nah, kali 0,2 mol sama dengan 0,2 mol. Di gram berarti MR-nya dan 27 sekian gram. Nah, kalau bisa ditimbang itu artinya jadi caranya berarti dipisahkan ini, jadi dipadatkan. H2 gas ya. Nah, 1/1 itu dari mana? 1 itu koefisiennya gas H2, satunya ini koefisiennya Fe yang diketahui, kali molnya Fe, 0,2 mol, kali 22,4 liter. Nah, STP. Oke. Nah, jadi ini pentingnya hafal STP volume gas. Oke. Nah, HCl-nya, HCl ini, ya, gitu ya. Nah, duanya ini dari koefisiennya per koefisien yang diketahui Fe kali molnya Fe, ya, jadi 0,4 mol. Jadi molarnya tahu, molnya tahu, berarti volumenya tahu, 0,1 liter. Nah, jadi liter mol per molar. Molnya 0,4, molarnya 4, 0,1 liter atau 100 ml minimal. Jadi kalau ini pingin semuanya habis, berarti ini harus dilebihkan sedikit dari 100 ml, misalnya 105 ya, supaya yakin ya, dari hitungan ini Fe-nya itu habis semua menjadi ini. Ya. Itulah kenapa kok ada muncul volume minimal ya, volume minimal. Volume minimal karena pinginnya semua Fe habis, jadi bukan karena kekurangan HCl. Ya. Nah, menghitung banyaknya zat dalam satu reaksi tadi kita sudah melakukan hitungan, tapi rumusannya begini. Nah, kalau ada persamaan umum zatnya A, B, C, ya, jadi AB reaktan, C produk, koefisiennya P, Q, R.
Ya, nah, jadi diketahui hanya ini tahu, ini tahu. Maka kalau ini tahu, ini bisa dihitung. Berdasarkan apa tadi? Perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien. Bagaimana menggunakan perbandingan koefisien? Nah, ini dia. Jadi banyak P yang tepat habis berarti adalah koefisiennya yang ditanya per koefisien yang diketahui. Nah, zat yang telah diketahui itu. Nah, kali molnya yang diketahui. Nah, molnya ada A ke N. Oke. Ya, begitu juga untuk C, koefisiennya R, ya, yang ditanya, koefisiennya yang tahu A itu P, kali molnya A itu jadi N mol. Oke. Nah, dari hasil hitungan ini gitu ya. Nah, jadi saya coba nuliskan rumusannya begini. Ya, karena tidak semua buku ajar itu ada ininya enggak, tapi ini ada. Nah, ini ada, tapi ini ya. Jadi ini enggak semuanya mencantumkan ini. Oke. Jadi mol zat yang ditanya ini ya. Mol zat yang ditanya adalah koefisien zat yang dicari. Nah, misalnya nanti ini B yang ditanya B. Berarti koefisiennya B per koefisien yang diketahui tadi A. Per mol yang diketahui, ya molnya A yaitu N itu zatnya N. Nah, ini. Ini penggunaannya rumusannya ini. Nah, jadi tadi sudah molar adalah mol per liter untuk zat yang berupa cair, misalnya asam-asam HCl, H2SO4, HNO3 dan seterusnya. Oke. Jadi rumusan ini ya akan berlaku pada semua perhitungan. Nah, jadi apalkan sekali lagi apalkan kuncinya. Ya, yang ditanya, koefisien yang ditanya, per koefisien yang diketahui kali mol yang diketahui. Ya, jangan lupa keluar dan masuk itu masih mol, harus mol. Baru kalau ditanya gram berapa, liter berapa itu dari mol. Ya, dari mol. Ya. Ya. Nah, jadi ini saya berikan panduan untuk langkah-langkah penyelesaian hitungan kimia yang tadi sudah kan. Nah, jika banyaknya zat yang diketahui itu belum dalam satuan mol, harus dirubah jadi mol. Ya, nah jadi seperti tadi. Nah, ini masih gram, harus ke mol. Karena yang lain bisa dihitung melalui mol. Melalui mol. Ya, apakah diganti menjadi gram, menjadi liter. Nah, itu lewat mol dulu, Nah, jadi rumusannya ya, di taman. Kalau banyaknya zat yang diketahui itu belum mol, harus dirubah menjadi mol. Belum mol itu misalnya gram berarti dibagi mr, liter STP berarti dibagi 22,4. Ya, oke. Nah, jika reaksinya belum dituliskan, tuliskan reaksinya. Ya, jadi misalnya kalau saya kembali nih, ya. Ya. Jadi seseorang katakanlah tukang patri ingin jadi melarutkan jadi kerak besi gitu ya gitu dengan asam asam kuatnya gitu jadi ini ya itu oke ini sudah baik hati dituliskan dan disempurnakan ya disempurnakan koefisiennya ini oke. Kalau koefisiennya belum sempurna, sempurnakan. Nah, berarti banyaknya atom-atom kiri kanan harus sama. Nah, rumusannya sekali lagi. Mol yang ditanya, koefisien yang ditanya per yang diketahui kali mol yang diketahui. Mol. Sekali lagi. Ini bentuk mol. Berarti ini ketemunya mol dulu. Baru ke gram, ke liter dan seterusnya. Oke. Jadi langkahnya ini. Ya. Jadi banyak zat belum mol, ubah menjadi mol. Reaksi belum dituliskan. Ya sebab kita memerlukan perbandingan koefisien. Koefisien belum sempurna, harus disempurnakan. Oke. Jadi, oke. Nanti mudah-mudahan ada contoh soal yang melibatkan ini ya. Nah, hitung yang terakhir dengan rumusan yang tadi sudah ada, ya saya kembali diingatkan pentingnya. Nah, untuk ini
molar mol per liter. Untuk gas STP 22,4 berarti tidak 1 mol. Nah, jadi ini gitu. Ini kembali mengingatkan ya. Nah, jadi kalau ini biasanya molarnya tahu, molnya ketemu jadi hitung. Nah, jadi berapa banyaknya yang diperlukan, ditambahkan ya minimal. Oke. Nah, menghitung banyaknya dalam suatu reaksi. Contoh. 13 gram berupa CO seperti tadi ada. Oh, seng, sorry, bukan besi, seng. Seng, airnya tahu, dilarutkan dalam HCl 2 molar. Ya, berapa minimal HCl ini yang harus ditambahkan, ya. Nah, agar semua seng terlarut. Nah, ini 13 itu terlarut, ya. Nah, dan menghasilkan gas H2 berapa liter, ya, itu diukur pada kondisi STP. Reaksi yang terjadi ini, nah, jadi masih dalam gram, sudah ditolong dengan penulisan reaksinya, ya, berarti apakah berarti kita tahu. Jadi kalau balik, ya kita tahu. Belum mol, berarti harus ke mol. Reaksinya sudah ditulis. Apakah sudah sempurna koefisiennya? Nah, perlu diperiksa. Kalau enggak, berarti hitungannya salah. Ya. Jadi kalau enggak disempurnakan, hitungan ini masuk rumus tapi salah. Nah, oke ya. Jadi dari soal tadi, banyaknya masih gram, belum mol, harus dirubah jadi mol. Reaksinya dituliskan, tapi apakah sudah sempurna koefisiennya? Belum tentu. Nah, baru ini tahapan ini kalau sudah ini sempurna dan ini sudah dirubah jadi mol ya. Jadi ini ya. Jadi tidak boleh gram ini masuk di sini ya, masuk gram. Nah, jadi tidak boleh karena ketentuannya harus perbandingan koefisien itu perbandingan mol. Oke. Seng Zn airnya tahu, banyaknya tahu dalam gram. Ya, cairannya itu HCl molar. Berapa volume? Oke. Mililiter dalam satuan mililiter. Oke. Ya, agar semua sengnya itu habis seperti tadi Fe. Oke. Reaksinya ini. Perhatikan, sudah sempurna apa enggak? Ya, kita lihat. Ya, jadi lihat. Zn di kiri 1, kanan 1. H di kiri 1, di kanan 2, berarti belum sempurna. Sempurnakan koefisien, berarti 1, 1, 1, 1 menjadi 1, 2, 1, 1. Nah, berarti di sini. Oke, kita lihat. Zn 1, 1. Hanya 2, CL-nya 2, CL-nya 2. Berarti sudah sempurna. Oke. Nah, ubah satuan dari gram menjadi mol dibagi AR karena atom AR. Nah, dari reaksi ini ya. Nah, ini berarti ini sudah diketahui mol, diketahui dalam bentuk mol ya. Oke. HCl 2 kali. Nah, 2 kali. 2 kali itu artinya perbandingan koefisiennya 2, 1. Berarti 2 per 1 kali molnya. Nah, 2 per 2 ini koefisiennya HCl. 1 itu koefisiennya HCl yang diketahui. Kali molnya Zn. Nah, 0,4 mol. Oke. Nah, karena ini cairan, jadi mol. Nah, jadi mol adalah gitu ya. Jadi, oke. Nah, liter adalah jadi mol per molar. Molnya 0,4, molarnya 2, berarti 200 ml minimal supaya semua Zn-nya habis. H2 yang terjadi STP, kudu mol dulu. Koefisiennya 1 per 1 kali molnya Zn, nah 0,2 mol berarti 2 kali 0,2 kali 2,24, 4,48 liter. Oke. Ya. Nah, oke. Hal yang rumit. Nah, jadi hal yang rumit tadi artinya rumit sukar enggak. Rumit kaitannya dengan kompleksitas karena ada item yang bertambah di dalam bahasan ini dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke.
Jadi kalau sebelumnya umum, ini biasa, ini extraordinary, ya. Jadi artinya extraordinary. Perhatikan reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu artinya dalam kita pergunakan nih, dalam farmasi selalu kita gunakan. Salah satu zat harus habis, salah satu zat harus tersisa. Gitu ya. Jadi zat yang dikendaki ini misalnya ya tadi zat N. Nah, dikendaki untuk dihabiskan, berarti yang habis harus ZN, penambahannya tadi HCl harus lebih dikit, tapi tidak boleh banyak-banyak ya, karena zat kimia mahal, berbahaya, itu tidak boleh banyak-banyak. Nah, ada persoalan reaksi pembatas ya. Jadi adalah reaksi yang menghabiskan persis. Nah, jadi persis menghabiskan, tapi zatnya itu tersisa. Nah, jadi itu ya. Nah, berarti yang batasnya ini supaya sisanya itu tidak banyak-banyak, batasnya ini adalah yang habis. Yang habis ya, kita lihat ini. Zatnya AB, hasilnya CD, koefisien masing-masing PQRS. Kalau A sebanyak A ini ya, sebanyak A gram, B besar ini sebanyak B gram. Ini kok bilangannya hurufnya kok sama gitu ya dengan itu ya. Jadi artinya pengucapannya sama tapi notasinya beda. Jadi A ini sebanyak A gram, B ini sebanyak B gram. Jadi kedua-duanya diketahui dalam gram massa. Nah, kalau keduanya diketahui dalam gram, perhatikan perbandingan mol reaktan. Sekali lagi, perbandingan mol reaktan, tidak usah melihat produk. Kalau mol A dibanding B itu tidak sama dengan perbandingan koefisiennya, tidak sama dengan, maka zat A atau B tidak habis, berarti salah satunya sisa. Atau bukan tidak boleh kedua-duanya. Ya, berarti A habis, B sisa, atau sebaliknya B habis, A sisa. Ya, berarti ada yang tidak habis, berarti yang lainnya habis gitu. Jadi R-nya salah satu dari reaktan. Nah, reaksi pembatas adalah reaktan yang habis. Ya, ini bukan yang tersisa. Ya. Tapi tersisa nanti jadi persoalan. Nah, artinya persoalan itu soal yang akan dihitung. Adalah reaktan yang bagaimana menentukan yang habis itu adalah reaktan yang syaratnya mempunyai harga mol per koefisien. Jadi jangan lupa, mol per koefisiennya lebih kecil ya ketimbang pasangannya. Pasangannya itu ya, jadi kalau mol per koefisiennya A lebih kecil dari mol per koefisiennya B, nah berarti A-nya habis ya. Tuh ya. Tapi nah sebaliknya kalau mol per koefisien B molnya per koefisiennya Q ya, nah, itu lebih kecil ketimbang mol dari A ini, berarti ya, B yang habis ya. Jadi yang habis ya, itu yang habis ya. Jadi reaksi pembatas adalah dua hal ya, ada dua hal. Yang habis taunya, nah, taunya itu kalau perbandingan koefisien mol per koefisiennya itu lebih kecil dari pasangan sebagai reaktan tadi ya. Oke. A atau B itu. Banyak zat yang bereaksi atau yang dihasilkan ya, itu yang ini. Nah, dihitung dari yang habis. Jadi ini sebagai dasar perhitungan. Ya, tetap melibatkan perbandingan koefisien tapi dari sini bukan dari yang berlebih, ya. Bagaimana itu kita lihat, perhatikan ya. Jadi karena itu cermati proses ini, pelajaran ini dengan baik gitu ya. Jadi mudah-mudahan tambahan keterangan verbal saya melengkapi materi yang sudah terkirim dalam bentuk email. Ya, catatan. Jika dalam soal hanya salah satu reaktan yang diketahui banyaknya, hanya A atau B, itu tidak menyangkut reaksi pembatas soalnya. Soal tidak menyangkut reaksi pembatas. Jadi jangan pikirkan ini, jangan pikirkan. Tapi kalau diketahui keduanya, nah ya, dan perbandingan
molnya itu tidak sama dengan perbandingan koefisien, itu pasti ada perbandingan. Nah, bagaimana kalau perbandingan molnya sama? Berarti habis semua, tidak ada pembatas, habis semua, ya. Tepat habis, artinya tepat habis. Ya. Nah, tapi itu rasanya jarang, di dalam praktek jarang, ya. Jadi kalau Pak tukang patri ingin membersihkan karat, nah berarti pasti HCl-nya ditambahi banyak, ya. Dan tidak pakai ngitung banyak supaya karat besinya habis, gitu. Nah, itulah aplikasi di dalam kehidupan, ya. Jadi pasti ada yang habis, ada yang sisa. Oke. Jadi jika diketahui banyaknya kedua reaktan, sangat mungkin itu artinya bisa iya, bisa enggak. Iya itu apa? Kalau perbandingan koefisiennya enggak sama. Enggak, kalau perbandingan itu sama. Ya, itu teori bisa, praktek rasanya enggak pernah ada, gitu. Jadi teori bisa, praktek enggak pernah ada, ya. Pasti ada yang habis karena yang satu harus dihabiskan, berarti yang lainnya harus ditambahkan berlebih, itu prakteknya itu. Oke. Nah, contoh soal Na diketahui gram, masuk dalam air diketahui mililiter. Nah, jadi airnya di dalam liter. Logam Na itu mudah larut dalam air. Ya, hati-hati kalau Na dalam air itu akan menyebabkan peledakan, ada ledakan dos, ya. Jadi melarutkannya hati-hati supaya tidak terjadi ledakan tapi tetap larut, ya, dengan jalan misalnya diaduk pelan-pelan. Ya, jadi reaksinya ini. Reaksi ditulis. Perhatikan. Sudah koefisiennya apa enggak? Nah, Na-nya 2, Na-nya 2, hanya 4, hanya 2 tambah 24, O-nya 2, O-nya 2, ya sempurna. Ya, jadi sudah dituliskan sempurna, ini belum mol. Ini belum mol. Mana fraksi pembatasnya? Berarti yang habis. Reaktan apa yang tersisa? Yang tidak habis. Jadi lawannya. Kalau enggak Na ya air. Ya, ini larutan NaOH ini. Ya, jadi soda api nih. Ini soda api padat, ini soda api cair. Banyaknya reaktan yang tersisa. Nah, kalau ini apa yang tersisa? Ini banyaknya yang tersisa. Volume gas hidrogen yang terbentuk ini diukur pada STP. Nah, ngitung ini berarti dari yang habis, bukan dari yang sisa. Itu pentingnya ini. Jadi kalau salah, kalau enggak memahami berarti mungkin bisa salah, mungkin bisa salah, ya. Nah, oke, dari reaksi itu reaktan yang gram dirubah jadi mol. Ya, H2O 54 ml, massa jadinya 1 berarti 5. Jadi mililiter itu jadi gram. Nah, ya. Jadi dibagi mr jadi mol. Nah, jadi Na-nya tahu mol 5, ya, ini jadi kalau balik. Ini sudah tahu jadi mol. Molnya berapa tadi? 3 dan H2O-nya jadi 5 dan 3. Oke, balik sini. Ini 5, ini 3. Ya, molnya, gramnya udah ini sudah 3 mol, ini 5 mol. Padahal perbandingan koefisiennya 22 atau 11. Berarti molnya 35, enggak sama. Nah, jadi molnya perbandingannya 3:5, ini perbandingannya 2:2, enggak sama. Nah, enggak sama itu berarti pasti ada fraksi pembatas. Nah, yang mana itu? Dihitung. Jadi, nah, karena ada fraksi pembatas baru mol dibagi koefisiennya. Koefisiennya Na-nya 2, hanya 2. Oke, nah, 2,5, 1,5. H2O lebih kecil ketimbang Na, berarti H2O yang habis. Nah, jadi ini Na yang sisa. Fraksi pembatasnya H2O yang habis. Ya, nah berarti masih ada padatan Na di dalam larutan NaOH tadi, gitu ya. Jadi ini soal yang lain ya. Jadi biasanya Na-nya harus dihabiskan karena Na itu berbahaya. Ya, harus dihabiskan dengan jalan dilarutkan, tapi tidak dilarutkan dalam air, dalam alkohol.
Dari reaksi di atas 3 mol H2O kembali ke mol, bukan karena ini hanya untuk mencari pembatas. Kembali ke mol bereaksi dengan 3 mol Na. Nah, berarti jadi kalau balik di sini ke molnya ya, sorry Na-nya. Nah, ini 3 mol, ini 5 mol, berarti yang sorry ya. Ya. Nah, oke, jadi ini habis. Nah, seharusnya ini yang bereaksi juga 5 mol, berarti sorry. Oke, jadi ya. Ya. Nah, oke. Jadi Na-nya 5 mol, sorry, Na-nya 5 mol, H2O-nya 3 mol. Sorry, saya kualik, saya balik sini. 5 mol, 3 mol, berarti yang habis 3. Bereaksi 3, berarti sisanya 5 dikurangi 3, 2 mol. Ya, oke. Oke. Jadi jangan ke perbandingan ini, karena ini hanya untuk mencari bereaksi pembatas. Jadi kembali ke mol. Nah, menghitung H2, menghitung H2 yang terjadi dari yang habis dari sini. Nah, ini yang bereaksi tadi bahwa 3 mol. Ya. Nah, berarti ini 1 dibagi 2 kali 3 mol, berarti 1,5 mol kali STP. Kali STP 22,4 liter. Oke. Ya, oke. Jadi yang habis itu tadi H2O. Na yang bereaksi adalah 3 mol, sisanya 2 mol. Beratnya 46 gram padatan. H2 yang terbentuk 1 koefisiennya koefisien H2 per koefisiennya H2O ya, kali molnya H2O 1,5 mol ya, kali 2,4 liter, jadi 33,6 liter. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa difahami, dipelajari dengan baik. Kalau bisa mungkin didiskusi, bila perlu diskusi dengan teman ya, karena pentingnya soalnya lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9. Nah, oke. Maksudnya dengan ABC. Oke. Nah, jadi karena pentingnya itu sehingga soal latihannya banyak. Dikerjakan. Tuh. Oke. Adakah pesannya? Nih, Pak pesannya. Nah, ini menjelang UTS yang mulai tanggal 16 yang akan datang, kalau tidak ada perubahan. Materi UTS ya, yang kira-kira 2 minggu lagi itu ya. Nah, hanya sampai stoichiometri, berarti teori atom, sistem periodik, ikatan kimia, dan stoichiometri. Tapi mengingat pentingnya bab terakhir ini ya, terakhir itu stoichiometri ini ya. Nah, bagi sarjana farmasi nanti Anda lulus itu, maka porsinya itu bagian, prosentasenya. Nah, yang terakhir ini lebih besar daripada yang lain-lain. Misalnya, 3 awal itu masing-masing 15%, berarti totalnya 45%, sisanya 50%, itu 55% itu ini. Misalnya, ya, tuh. Jadi karena pentingnya, jadi sesuai dengan kompetensinya ya. Karena itu prioritas ini lebih banyak. Nah, ini yang sangat penting. Soal-soal untuk bab stoichiometri akan lebih banyak berupa hitungan, bukan teori. Dan sangat mungkin semuanya hitungan. Sangat mungkin. Ya, jadi saya sudah nyampaikan. Perkara nanti semuanya hitungan, saya tidak menyalahi ucapan saya karena sudah saya tuliskan. Perkara nanti tidak semua hitungan juga saya tidak menyalahi karena akan lebih banyak itu bisa berupa dapat iya benar dan ada kemungkinan itu. Oke. Oke. Ya. Oke. Mudah-mudahan tetap sehat ya, belajar dengan baik. Saya anjurkan untuk diskusi sama teman untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya gitu ya. Jadi tetap sehat, sampai ketemu di materi
ujian, atau minggu depan kita masih ketemu ya. Ya, oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan memperoleh pemahaman yang lebih daripada yang itu diterima di SMA lebih dulu ya. Oke, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.